Kisah Siti Masyito, tukang sisir putri Firaun yang syahid demi iman. Keteguhan iman mengantarkan Siti Masyito dan keluarganya mati syahid demi mempertahankan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harum semerbak makam Siti Masyito bahkan tercium Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat melakukan Isra Miraj bersama malaikat Jibril alaihi salam. Kisah Siti Masyito yang mati syahid bersama anak-anaknya yang digodok Firaun dalam kuali besar ini dikisahkan dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan Ibnu Abbas. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ketika Nabi SAW menjalani Isra melewati suatu tempat yang baunya sangat harum. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Bau harum apakah ini?" Jibril menjawab, "Masyito binti Firaun dan anak-anaknya." Siti Masyito merupakan pembantu Raja Firaun pada masa Nabi Musa alaihi salam. Siti Masyito bertugas merawat putri Firaun. Di kalangan istana Raja Firaun, ternyata ada beberapa pengikut Nabi Musa dan beriman kepada Allah SWT. Selain Masyito, juga ada Siti Asyah yang tidak lain istri Raja Firaun. Jibril melanjutkan kisahnya, bahwa pada suatu hari Siti Masyito sedang menyisir rambut putri Firaun. Tak disangka, sisir tersebut terjatuh dari tangannya, maka Masyito pun mengambilnya sambil mengucapkan Bismillah, dengan menyebut asma Allah. Ucapan Siti Masyito itu kemudian terdengar anak perempuan Firaun dan bertanya, "Sebutlah nama ayahku." Masyito berkata, "Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan ayahmu adalah Dia." Anak perempuan Firaun bertanya, "Apakah ada Tuhan selain ayahku?" Masyito berkata, "Benar, Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan ayahmu adalah Allah." Maka Firaun memanggilnya dan berkata, "Apakah engkau mempunyai Tuhan lain selain diriku?" Masyito berkata, "Ya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Firaun kemudian memerintahkan kepada para pembantu setianya agar menyiapkan sebuah belanga atau kuali besar, lalu belanga itu dipanaskan dengan api. Kemudian dia memerintahkan Masyito agar menceburkan diri ke dalam belanga itu. Masyito berkata, "Saya mempunyai sebuah permintaan kepadamu." Firaun berkata, "Sebutlah permintaanmu." Masyito berkata, "Kamu kumpulkan tulang-tulangku dengan tulang-tulang anakku di suatu tempat." Firaun menjawab, "Baiklah, saya turuti permintaanmu, mengingat kamu mempunyai hak pada kami." Firaun memerintahkan agar Masyito sekeluarga dilemparkan ke dalamnya. Mereka dilemparkan seorang demi seorang hingga sampailah giliran anak Masyito yang masih menyusu padanya. Melihat anaknya yang masih bayi, sempat membuat hati Siti Masyito ragu karena tidak tega melihat anaknya ikut digodok dalam kuali besar. Anehnya anak Masyito ini dapat berbicara padahal masih bayi. Kuasa Allah SWT itu membuat hati Siti Masyito kembali mantap dan yakin dengan imannya. Saat itu, bayi Siti Masyito mengatakan, "Hai ibuku, ceburkanlah dirimu ke dalamnya. Janganlah takut, karena sesungguhnya engkau berada dalam jalan yang benar." Nabi SAW bersabda, ada 4 orang bayi yang masih dalam buayan dapat berbicara, yaitu anak Masyito, saksi Nabi Yusuf, teman Juraij dan Isa putra Maryam AS. Setelah anaknya diceburkan ke kuali besar oleh pengawal Raja Firaun, giliran Siti Masyito yang diceburkan. Tanpa ragu, Siti Masyito pun masuk dalam kuali yang mendidih. Siti Masyito dan anak-anaknya pun mati dalam keadaan syahid. Harum semerbak menyeruak dari dalam kuali yang mendidih itu. Setelah itu, Firaun memenuhi permintaan Siti Masyito dengan mengumpulkan tulang belulang mereka dan dikuburkan dalam suatu tempat. Saat melakukan Isra Miraj, Rasulullah SAW bertanya, "Bau harum apakah ini?" Jibril menjawab, "Masyito binti Firaun dan anak-anaknya." Wallahu a'lam.